Hai FLC Family, Happy Sunday. Apa kabar saudara hari ini? Saya tahu kita semua mengalami situasi yang gak mudah hari-hari ini. Bahkan mungkin ada dari saudara yang sudah merasa lelah. Tapi ingatlah satu hal, bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kita sendirian. Karena itu, jangan hilang harapan. Selamat datang di online service Forward Living Church. Bagi Anda yang sedang beribadah pada hari ini, jangan lupa untuk ajak teman-teman atau keluarga Anda untuk beribadah bersama. Atau Anda juga dapat mengucapkan Happy Sunday kepada teman-teman di grup Passion Anda. Mari siapkan posisi terbaik, siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama bersuka cita untuk memuji dan menyembah Allah kita. Amin. Mari sama-sama kita menaikkan pujian bagi Allah kita yang sudah memenangkan atas maut dan membebaskan kita semua. Mari boleh sama-sama kita angkat tinggi pancinya. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, oleh darahmu, yang bebaskanku, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Allah yang memberikan kemenangan, Allah yang telah membebaskan kita, yang telah mematahkan maut. Mari sama-sama saudara kita bersorak, kita mau angkat tinggi pancinya. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Yesus menang, haleluya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, oleh darah Yesus yang bebaskanku, Tuhan Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Kami tidak takut, gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Mari bersama-sama kita mau bertepuk tangan buat Allah kita, sebab kuasanya sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang berkuasa. Haleluya. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan,
is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains trembles, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles.
fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Saat ini mari kita sama-sama merendahkan hati kita mengangkat tangan kita berdoa untuk setiap pokok-pokok doa dari saudara-saudara kita di tempat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk kesehatan Tuhan, untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang masih Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk yang sakit COVID, untuk persiapan pernikahan, untuk proses adopsi anak agar berjalan lancar dan juga agar diberikan keturunan, juga untuk seorang jemaat yang kehilangan ayah terkasih. Bapak, kami membawa semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, setiap pokok-pokok doa ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang dalam proses adopsi anak, biarlah Tuhan memberikan kelancaran dalam segala proses administrasinya di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan yang merindukan keturunan Tuhan, kami percaya nggak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan akan memberikan yang terbaik Tuhan sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Untuk keluarga kami yang ditinggalkan oleh orang tua terkasih Tuhan, di dalam nama Yesus Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan Tuhan kepada keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya yang terbaik Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk pandemi COVID-19 saat ini Bapa kami membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami melepaskan berkat untuk Indonesia di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang terbaik untuk bangsa ini. Biarlah hikmat dari Tuhan kepada pemerintah Tuhan, bangsa kami ya Bapak, dalam memutuskan segala sesuatunya dalam pemutusan penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Kami sekali lagi meletakkan bangsa dan kota kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan melimpah-limpah atas bangsa dan kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami membawa setiap doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan baik, amin. Dan saya juga ingin menyampaikan press report atas doa-doa yang sudah dijawab oleh Tuhan, yaitu ada yang sudah disembuhkan dari infeksi usus dan juga disembuhkan dari COVID-19. Biarlah segala pujian hormat kita kembalikan untuk Tuhan. Bagi Anda yang juga rindu untuk didoakan atau memerlukan konseling secara pribadi, Anda dapat menghubungi nomor telepon kantor gereja yang tertera di layar saudara. Kami senang dapat melayani Anda. Tadi di awal saya katakan bahwa kita semua mengalami hal-hal yang tidak mudah hari-hari ini. Karena itu, jangan sampai Anda melewatinya sendirian dan menjadi hilang harapan. Mari bergabung bersama kami di komunitas sel di tempat ini, yaitu Passion. Anda dapat terhubung dengan teman-teman seiman yang lain dalam menjalani hari-hari yang gak gampang saat ini. Karena itu, daftarkan diri Anda melalui link tree pada bio Instagram FLC. Saya juga mau mengajak saudara, terutama yang baru beribadah secara online di FLC, dan saudara ingin tahu lebih banyak tentang FLC, untuk Anda dapat terhubung di FLC Welcome Lounge. Online Welcome Lounge ini diperuntukkan bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung, atau mungkin juga Anda sudah beberapa kali ibadah bersama kami, namun belum terhubung dengan kami, dan Anda ingin tahu lebih banyak tentang FLC, dan juga kami akan berdoa untuk Anda. Online Welcome Lounge akan dibuka setiap hari Minggu pukul 11:15 melalui aplikasi Zoom dengan ID dan password yang akan tertera di layar saudara. Ini mari kita siapkan hati mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Martha Yudano. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa walaupun secara online untuk menikmati hadirat Tuhan dan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebentar Tuhan akan berbicara kepada kita dan saya mengajak untuk kita memberikan hati yang terbaik, dan sebelumnya kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Engkau perkenankan kami berkumpul bersama walaupun tidak di tempat yang sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan, merasakan dan menikmati hadirat-Mu lewat puji-pujian, bahkan sebentar lewat kebenaran firman Tuhan. Kami berikan hati yang terbaik bagi Engkau dan kami mengundang Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami untuk mengurapi dan memampukan kami untuk menangkap pesan Tuhan pada kesempatan ini. Segala bentuk yang menghalangi kami, yang membuat kami sulit menangkap apa yang Kau sampaikan Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah Engkau berkuasa untuk mengusirnya dari kehidupan kami, dan kami juga memutuskan untuk fokus kepada Engkau. Terima kasih Bapa, anugerah rahmat damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah di dalam kehidupan kami pada saat ini. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya bersyukur Anda memutuskan untuk tetap menyembah Tuhan, beribadah bersama-sama walaupun secara online. Berarti itu memberikan tanda saudara tetap memperhatikan kebutuhan dari keberadaan kehidupan kita tanpa mengabaikan apa yang penting yang dapat merusak, yang dapat menyulitkan kehidupan kita di kemudian hari. Walaupun ada banyak orang yang berkata, aduh ibadah online ini nggak enak banget karena kita nggak bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Ya, kita sendirian menyembah Tuhan di rumah. Tetapi tadi saya katakan saya bersyukur Anda tetap memutuskan untuk memberikan diri beribadah kepada Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, hari ini kita berbicara mengenai keseimbangan hidup. Ya, keseimbangan hidup. Saudara, saya ingat ini terjadi berapa puluh tahun yang lalu begitu ya, ketika umur saya 8 tahun. Saya adalah seorang anak yang bisa dikategorikan terlambat untuk bisa naik sepeda, saudara. Karena kalau anak-anak sekarang kita perhatikan mereka sudah bisa naik sepeda roda 2 itu usia 3-4 tahun. Nah, saya baru 8 tahun. Dan itu pun saya bisanya ketika kami berlibur ke kota Surabaya. Saya menginap di rumah oma opa saya di sana. Ya, dan ketika kami ada di sana saya pinjam sepeda paman saya untuk saya latihan bisa naik sepeda. Hari pertama saya latihan, hari kedua saya latihan gitu ya. Dan ketika hari ketiga, keempat saya udah mulai lancar nih saudara. Nah mungkin merasa sudah bisa lancar naik sepeda gitu ya. Saya mulai mengayuhnya dengan kecepatan yang lebih cepat dari biasanya. Nah tapi apa yang terjadi ketika saya mengayuh sepeda saya cepat gitu ya. Saya memiliki tubuh lebih condong ke arah kanan nih. Jadi badan saya condong ke arah kanan. Dan tanpa saya sadari ya, karena saya pemula bisa naik sepeda ketika itu, sepeda yang saya kendarai itu juga condongnya ke kanan. Ya, condongnya ke kanan. Dan karena saya baru bisa belajar naik sepeda, saya tidak bisa menguasai sepeda itu. Dan di posisi sebelah kanan itu, saudara, terparkir mobil ayah saya. Jadi bayangin ketika saya ngebut gitu ya, lalu kemudian sepedanya condong ke kanan, ya, dan saya tidak bisa kendalikan. Dan apa yang terjadi? Wah, terjadi kecelakaan. Terjadi benturan yang cukup keras begitu ya. Dan sepeda saya tidak berhenti ketika membentur mobil ayah saya, tapi terus jalan gitu ya, sehingga meninggalkan goresan yang panjang di sisi daripada bodi mobil ayah saya. Nah saudaraku yang kekasih, mungkin itu tidak akan terjadi kalau saya bisa menyeimbangkan posisi tubuh saya. Tidak terlalu ke kanan. Sehingga kendaraan yang saya kendarai, sepeda itu tadi, jadi ikut ke kanan. Kalau saya bisa seimbangkan di tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, maka kecelakaan tadi bisa dihindari. Ya. Nah demikian pula dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Kalau kita bisa menyeimbangkan segala sesuatu dalam hidup kita, maka hal-hal yang menyusahkan kita, hal-hal yang tidak mendatangkan berkat bagi kita, itu bisa disingkirkan di hadapan kita. Nah, seringkali kita mengalami persoalan dalam hidup ini oleh karena ketidakmengertian kita akan menyeimbangkan segala sesuatu. Kita lebih memperhatikan yang ini dan mengabaikan yang itu, atau kita memperhatikan yang itu tetapi mengabaikan yang ini, saudaraku yang kekasih. Nah, maka dari itu tadi kita
berkata bahwa hari ini kita berbicara mengenai keseimbangan ya. Dan terutama yang paling penting adalah menjaga keseimbangan keberadaan diri kita. Saya mengajak Anda membaca firman Tuhan pada saat ini yang terambil dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-23. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Kalau Anda berkesempatan untuk membuka Alkitab, entah itu lewat buku atau lewat gadget, yuk mari kita simak sama-sama apa yang Alkitab sampaikan ya. Dikatakan ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, perhatikan baik di sana, roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan baik kekasih-kekasih Tuhan, ada 3 elemen yang disebutkan di sana, yaitu roh, jiwa, tubuh. Dan kemudian ketiga-tiganya dilanjutkan dengan kata terpelihara sempurna. Artinya yang terpelihara sempurna adalah harusnya ketiga-tiganya. Bukan hanya rohnya, bukan hanya jiwanya, dan bukan hanya tubuhnya, atau 2 diantaranya terpelihara, 1 tidak, begitu ya saudaraku. Tetapi ketiga-tiganya terpelihara sempurna, sehingga pada saat kita berjumpa dengan Tuhan kita, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, maka seluruh keberadaan hidup kita tidak bercacat di hadapan Dia. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tadi saya katakan ada 3 elemen yang harus kita perhatikan. Nah, memang dalam kehidupan ini seringkali kita tidak seimbang untuk memperhatikan ketiga elemen ini. Kadangkala kita lebih memperhatikan 1 elemen saja, misalnya fisik saja, atau kemudian kita memperhatikan jiwa saja, atau kemudian kita memperhatikan roh saja. Nah, Alkitab tidak mengajarkan kita seperti itu, saudaraku yang kekasih. Harus ketiga-tiganya seimbang adanya. Nah, memang kita harus mengakui ya, yang namanya keberadaan manusia itu jauh lebih mudah untuk memperhatikan yang kelihatan. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup ini, saudaraku yang kekasih, rasanya Anda akan sepakat dengan saya ya, banyak manusia yang lebih memperhatikan keberadaan jasmaninya, tubuhnya, dibandingkan hal yang lainnya. Nah, kenapa begitu adanya? Karena memang tubuh ini yang kelihatan, ya. Tubuh ini yang nyata, yang bisa dipegang, yang langsung terlihat kalau mengalami atau ada sesuatu, saudaraku yang kekasih. Misalnya gitu ya, kalau kita lagi bercermin, lalu kita lihat wajah kita di cermin dan wah, ada jerawat di pipi kita, itu kan langsung kelihatan saudara. Pipi saya berjerawat. Nah, ketika lihat pipi kita berjerawat, kita sudah langsung tahu nih bagaimana memprosesnya. Wah, saya harus segera ambil obat jerawat, lalu kemudian saya harus cepat-cepat mengobati jerawat saya. Kita lari ke lemari gitu ya, lemari obat saudara, lalu ambil obat jerawat kita atasi. 3-4 hari, kita bercermin lagi, kita lihat sudah tidak ada jerawatnya. Nah, akan kelihatan gitu ya. Jadi orang lebih suka untuk memperhatikan fisik karena memang lebih mudah untuk diperhatikan. Berbeda dengan roh dan jiwa yang nggak kelihatan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Ya, apalagi kita memang tahu, memang manusia ini kan lebih mudah melihat apa yang dia lihat gitu ya. Satu dengan yang lain kan lebih mudah melihat apa yang kita lihat. Saudara kalau lihat saya begitu ya, kalau misalnya dalam ibadah onsite, katakanlah begitu. Saya duduk di kursi yang sudah disediakan untuk saya, lalu kemudian kita beribadah, memuji dan menyembah, dan kemudian worship leader mengundang saya untuk maju ke mimbar. Dan ketika saya berjalan ke mimbar, maka saudaraku yang kekasih, yang saudara lihat adalah saya pakai baju apa? Saya pakai sepatu apa? Dengan tinggi sepatu itu, saya tingginya seberapa, saudaraku yang kekasih? Lalu bagaimana cara saya melangkah? Kan itu yang saudara lihat. Ya, saudara nggak lihat sesuatu yang nggak kelihatan di keberadaan saya. Saudara nggak bisa lihat hati saya. Saudara nggak bisa lihat jiwa saya. Mungkin saja ketika saya melangkah ke atas mimbar untuk siap berkhotbah di hadapan Bapak Ibu Saudara, hati saya sedang sedih. Hati saya sedang kecewa. Ya, tetapi tidak ada yang tahu karena
Anda lihat secara kasat mata penampilan saya baik-baik saja. Bahkan mungkin saya tersenyum, saya tertawa ketika saya berkhotbah. Nah itu saudaraku yang kekasih. Makanya fisik kita seringkali mendapat perhatian lebih. Ya, perhatian lebih, bayangkan luar biasa ya. Apalagi perempuan gitu saudaraku yang kekasih. Wah, gimana caranya bikin pipinya glowing gitu ya. Awet muda, tidak berkerut. Tarik sana, tarik sini, suntik sana, suntik sini. Ya, bagaimana ya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, badan ini tidak mengembang ke kanan dan ke kiri. Wah, kita bisa invest uang dengan luar biasa untuk menjaga penampilan kita. Supaya tidak tampak besar, tampak gemuk saudara. Ya, dengan obat-obatan, vitamin, kita pergi ke gym dan lain sebagainya. Itu tidak murah saudara. Tapi kita berani untuk invest akan hal itu. Karena memang kita konsentrasi dan fokus sama yang kelihatan tadi. Ini ada sebuah cerita lucu saudaraku yang kekasih. Jadi suatu kali dalam persekutuan yang saya layani, ada seorang ibu ya berdoa gitu ya. Dan di dalam doanya dia mendoakan saya gitu kan. Lalu dia berkata begini, Tuhan kami berdoa untuk Pastor Martha. Kiranya dia melebar Tuhan gitu ya. Dia melebar, Tuhan melebarkan dia. Wah itu setelah ibadah ada salah satu ibu bilang sama saya begini, waduh saya bingung tuh mau aminkan doa tadi tuh. Soalnya katanya biar Pastor Martha melebar, nih melebar apanya nih katanya gitu, melebar pelayanannya atau melebar badannya. Kalau melebar badannya, wah jangan dong ya katanya gitu. Nanti kan nggak asik lagi untuk dilihat. Nah dia bilang begitu saudaraku yang kekasih. Nah lihat ya, manusia memang cenderung melihat apa yang kelihatan gitu. Jadi ya karena itu yang mudah dilihat, itu yang mudah diproses, maka orang lebih mengutamakan fisik diperhatikan dibanding dua hal yang lainnya. Nah saudaraku yang kekasih, saya tidak berkata bahwa kemudian fisik kita tidak perlu diperhatikan. Tetapi mari kita lihat ya bagaimana cara kerjanya. Bagaimana ketiga elemen ini bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau katakan seperti ini. Kalau fisik kita sehat, ya, atau fisik kita sakit, sebetulnya fisik kita tidak akan terpengaruh, atau maksud saya fisik kita tidak mempengaruhi banyak akan keberadaan roh dan jiwa kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita sakit secara fisik, kita demam, kita flu begitu ya, maka saudaraku itu tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi secara signifikan akan kesehatan rohani kita. Ada orang-orang yang fisiknya parah gitu ya, dia menderita sakit parah, tetapi rohnya tetap menyala-nyala, rohnya tetap penuh kemurahan, rohnya tetap penuh kebaikan, dan hidupnya tetap bisa jadi berkat buat banyak orang. Tetapi sebaliknya, saudaraku yang kekasih, kalau roh kita sakit, kalau jiwa kita sakit, mungkin sementara waktu fisik kita tidak kenapa-kenapa. Fisik kita mungkin baik-baik saja. Tetapi lambat laun, apa yang terjadi? Sakitnya roh dan jiwa kita itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Nah, ini Anda mesti bisa lihat ya bagaimana keberadaan dari ketiga elemen tadi. Tapi sekali lagi bukan berarti, oh kalau gitu kita perhatiannya sama roh saja ya Pastor. Ya fisik diabaikan. Karena ada banyak orang Kristen yang punya konsep pikiran begitu saudara. Ya, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, doa puasa, doa puasa, doa puasa. Dan tidak pernah memelihara fisiknya. Tidak memelihara kebersihan tubuhnya, tidak memelihara keindahan penampilannya. Dan saya juga tidak percaya, nanti kita akan lihat saudaraku yang kekasih. Kalau orang memelihara rohnya, apakah fisiknya akan terabaikan? Nah, itu nanti kita akan lihat ya. Berbeda seperti yang tadi katakan. Ada orang yang begitu fokus memelihara fisiknya. Dia invest dana untuk memperindah tubuhnya, dia beli barang-barang untuk mempercantik penampilannya. Tapi kemudian ya rohnya sakit gitu. Ya. Rohnya sakit, saudaraku yang kekasih. Dan bisa bertahun-tahun rohnya tetap sakit. Seperti itu.
Nah, maka dari itu nanti kita lihat ya, sekali lagi bukan berarti roh diperhatikan saja, tubuh diperhatikan saja. Tidak, ini semuanya harus diperhatikan secara seimbang adanya. Nah, tadi saya sudah banyak menyampaikan kepada Anda bahwa memang keberadaan kita manusia itu lebih cenderung untuk memperhatikan yang kelihatan, fisik kita seperti itu. Nah, padahal Alkitab juga menyampaikan kepada kita, saya percaya ini adalah ayat yang sering kali kita dengar di telinga kita, saudaraku yang kekasih. Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Ya, Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat berkata begini, tetapi Yesus menjawab, ini rangkaian dari ketika Yesus dicobai oleh iblis. Dikatakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Roti bicara sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh jasmani kita, ya. Dan Yesus bilang hidupmu dan hidupku ya bukan bisa bertahan oleh karena makanan jasmani. Ya, kita orang Indonesia awam dengan makan nasi. Ya, bukan beras semata-mata yang bisa mempertahankan hidupmu. Tetapi kemudian Yesus berkata, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman ini mengingatkan kepada kita ada bagian dalam hidup ini yang jangan diabaikan begitu ya. Kita bisa invest dana besar untuk fisik kita, kita bisa memperindah, ya mempercantik keberadaan fisik kita. Tapi ingat, bukan itu segala-galanya, ya. Dan kita pun bisa bertahan hidup bukan dari itu, bukan itu saja, saudaraku yang kekasih. Tetapi Alkitab berkata, ada bagian dalam diri kita yang tidak bisa mengkonsumsi atau bertumbuh oleh karena makan makanan jasmani. Tetapi ada bagian dalam kehidupan kita yang membutuhkan firman Tuhan. Bahkan tegas sekali Alkitab katakan, ya, dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya roh kita itu butuh firman, saudaraku yang kekasih. Bukan butuh yang lain-lain, bukan butuh yang aneh-aneh. Sebetulnya sederhana dan nyata, jelas sekali Alkitab bilang, urusan roh itu nanti kaitannya sama firman. Urusan roh itu kaitannya sama perkataan-perkataan Tuhan. Jadi kita nggak bisa ganti ya konsumsi utama dari roh kita dengan hal yang lain. Oh, supaya hati kita gembira, kita nonton film yuk. Kita nonton drama Korea. Kita nonton sinetron gitu ya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, supaya hati kita gembira. Kalaupun itu bisa membuat hati gembira, tapi jangka waktunya sementara, saudara. Nanti sinetronnya selesai ditonton 2-3 jam, kalau hatinya lagi sedih, hatinya lagi kecewa, dia akan kembali lagi kecewa lagi. Apalagi kalau sinetron yang ditonton itu menguatkan kekecewaannya. Lagi diselingkuhin gitu kan ya, saudaraku yang kekasih. Lalu nonton sinetron nih. Sinetronnya tentang orang ketiga. Wah, bukan membuat hati gembira, makin patah hatinya. Makin kesel, makin marah, makin sakit. Ya sudahlah, jangan nonton sinetron lah, Pastor Martha. Ya, kita nonton humor aja, nonton lawak aja. Ya itu tadi, 2-3 jam kemudian semuanya akan berlalu, akan selesai, akan hilang. Sedih lagi rohnya. Karena Alkitab sudah tegas berkata, roh kita ini butuh firman Tuhan. Ya, makanya tadi dikatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi lihat ya, tadi saya sudah katakan bahwa tidak boleh ada yang diabaikan. Roh, jiwa, tubuh semuanya harus diperhatikan. Ya, tidak boleh ada yang disingkirkan begitu ya. Jadi saya lebih kepada tubuh saya lebih kepada roh saya. Tubuh, roh, jiwa harus sama-sama diperhatikan. Tetapi kemudian saya menjelaskan bahwa kekuatan masing-masing ini pengaruhnya seperti apa gitu kan ya. Tadi saya sudah katakan kalau tubuh sakit itu tidak serta-merta jiwanya sakit. Ya,
Bisa saja tubuh kita sakit, roh kita tetap menyala-nyala, saudara. Kita tetap jadi berkat. Tetapi kalau jiwa sakit, roh kita sakit, nah itu pengaruh kemana-mana. Ya, ini pengaruh kemana-mana. Misalnya saya kasih contoh, saudara ya. Saya seringkali sampaikan ini kepada umat Tuhan. Ketika roh kita kering, kalau rohnya kering gitu ya, maka roh ini akan mudah tersakiti. Makanya dikatakan dalam kitab Ibrani, saudara, pastikan kita tidak menjauh dari kasih karunia Allah supaya tidak timbul akar pahit. Jadi dari kalimat ini kita bisa belajar begini, kalau ada orang mudah tersinggung, kalau ada orang mudah kecewa, ada orang mudah emosi, jangan-jangan hidupnya jauh dari kasih karunia Allah. Dia nggak intim sama Tuhan, dia nggak deket sama Tuhan, dia nggak peluk firman Tuhan. Jadi mudah seperti itu. Ya, nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau ada orang yang rohnya sakit begitu ya, rohnya sakit, nah kemudian apa yang terjadi? Dia kecewa, dia patah hati, dia sakit hati, dia malas ngapa-ngapain akhirnya. Nah ketika dia malas lakukan apa-apa, bad mood istilahnya begitu ya, saudaraku, kita bad mood gitu karena kita luka hati dan ya itu tadi karena kita mudah emosi, karena kita lagi gak deket sama Tuhan gitu ya. Kita bad mood. Lalu ketika bad mood kita males makan. Kita males gitu ya. Gak kepengen makan, gak kepengen minum ya. Mungkin kita senangnya tergolek di tempat tidur kita sepanjang hari dan lain sebagainya. Nah apa yang terjadi? Kalau kita nggak makan, apalagi di kondisi hari-hari terakhir ini, saudaraku yang kekasih, kita nggak makan dengan benar, imunitas tubuh kita akan turun. Ya, lalu kita nggak bisa tidur gara-gara sakit hati, patah hati. Imunitas kita akan turun. Nah, ketika imunitas kita turun, jangankan COVID, saudara, ya, bakteri yang kecil aja flu biasa itu akan mudah menyerang kita. Nah, yang mengerikan kalau sudah bakteri yang tadinya cuma flu biasa kan gitu ya, saudara ya. Lalu kemudian ditunggangin lagi sama COVID. Nah, itu kan yang mengerikan, kan begitu. Karena apa? Karena imunitas tidak terjaga. Karena apa? Karena kita nggak kepengen makan. Istirahat kita nggak benar, saudara. Lihat pengaruhnya seperti itu. Akhirnya fisik kita sakit. Nah, tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, juga memberikan porsi yang tepat untuk memperhatikan rohani kita, maka perhatikan baik-baik ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita, fisik ini jangan diabaikan, tetap harus diperhatikan, olahraga, minum vitamin, dan lain sebagainya. Tetapi ibadah yang berkaitan sama roh itu akan berpengaruh kepada fisik kita. Contohnya apa? Oke, saya kasih contoh buat saudara. Ya, kita kan diajarkan ya kalau beribadah sama Tuhan menyanyi. Ya, lalu kemudian di dalam menyanyi kita bisa angkat tangan. Di dalam menyanyi kita bisa tepuk tangan. Kita bisa menggerakkan badan dan lain sebagainya. Kalau kita lagi onsite, kita bisa duduk, kita bisa berdiri di tempat di mana kita berada. Ini kan badan kita akhirnya gerak, saudara. Ya, padahal kalau ditanya ibadah buat apa? Buat roh. Kita selalu akan bilang begitu. Kenapa kamu ke gereja? Supaya roh saya dikuatkan. Kenapa kamu ibadah online? Supaya roh saya dikuatkan. Kan pasti yang kita kedepankan adalah roh. Tetapi ketika kita menguatkan roh kita, maka apa yang mengikuti keberadaan roh itu menyanyi gitu ya, kita bertepuk tangan, kita bergerak dan lain sebagainya, itu berpengaruh pada fisik kita, betul? Ya, itu berpengaruh pada fisik kita. Kita jadi bergerak, saudara. Nah, kalau bergerak ada keringat yang keluar, metabolisme kita ya terjadi sesuatu, kita jadi sehat. Ya, lihat ya saudaraku yang kekasih. Anda sudah dapat bayangan ya, bahwa kalau menitik beratkan hanya fisik saja, ya roh kita tidak terlalu terdampak nyata gitu ya. Tapi kalau kita memperhatikan juga roh kita, maka keberadaan roh kita akan mempengaruhi fisik kita. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi kalau kita dekat akan Tuhan, kita pegang janjinya, kita lakukan perintahnya, maka saudara kita akan hidup dalam ketenangan.
Saudaraku yang kekasih, saya membaca firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-15. Di mana firman Tuhan berkata begini, ada beberapa pilihan untuk kita. Kehidupan, kematian, berkat, dan kutuk. Lalu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk memilih kehidupan. Lalu saya teringat gitu ya, akan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di sana Tuhan berkata, akulah jalan, akulah kehidupan, ya. Dan dikatakan itu nyata di hadapan kita, ya. Akulah kebenaran. Oh, berarti kalau kita disuruh milih kehidupan, artinya kita milih Tuhannya. Nah, padahal kan di pilihan itu tadi ada berkat gitu ya, saudaraku yang kekasih. Dan mungkin banyak orang yang, saya pilih berkat lah, siapa sih yang gak suka sama berkat? Tapi Alkitab bilang, pilih kehidupan, pilih Tuhan. Nah, kalau Anda dan saya memilih Tuhan, maka kita akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan lakukan perintahnya, kita akan percaya janji-janjinya, sehingga kalau kita lakukan perintahnya dan kita berjalan dalam janji-janjinya, hidup kita akan tenang, saudara. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita sanggup buat jalan di saat tidak ada jalan. Karena kita percaya bahwa Allah kita sanggup meratakan halang rintangan kita. Kita sanggup ya melihat Tuhan bikin mujizat di hadapan kita. Nah, kalau itu terjadi dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih, kita akan tenang dalam hidup ini. Sekalipun mungkin hari ini saudara di PHK, satu jalan tertutup untuk masa depan kita, tetapi Tuhan bisa kasih hikmat sama kita. Di mana Tuhan bisa kasih kreativitas baru yang bisa kita kerjakan di sisi yang lainnya. Jadi bagi orang percaya nggak ada yang namanya dead end gitu ya. Sesuatu yang selesai gitu ya, berhenti, buntu gitu ya, saudaraku yang kekasih. Tetapi selalu akan ada jalan bagi orang yang percaya kepada Dia. Nah, sehingga saudaraku yang kekasih, kalau kita memilih kehidupan, hidup kita akan selalu sehat. Sekalipun kita tidak memiliki pekerjaan yang sebelumnya, sekalipun kita lihat rumah tangga kita belum dipulihkan, kita akan tetap bersemangat. Kita akan tetap berkeyakinan, kita akan tetap percaya bahwa masa depan kita di dalam Tuhan itu gilang gemilang adanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita punya 3 elemen dalam kehidupan kita, roh, jiwa, tubuh. Mari perhatikan semuanya dengan baik. Dan tadi saya sudah banyak menjabarkan kepada Anda bagaimana kaitan dari ketiganya. Jiwa juga perlu diperhatikan. Tetapi sederhananya saya mau katakan pada kesempatan ini, jiwa itu adalah salah satu elemen yang akan ikut kemana yang kuat, gitu ya. Kalau roh kuat, nah jiwa juga akan menjadi sehat oleh karena pengaruh rohnya. Tetapi kalau fisik kita yang kuat, nah jiwa kita juga ikut ke sana, gitu ya, seperti itu. Ya pastikan kalau kita ingin jiwa kita sehat, ya roh kita kuat, jiwa kita sehat, dan semuanya akan mempengaruhi jasmani kita, fisik kita. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, ayat terakhir yang saya sampaikan bagi Anda pada kesempatan ini adalah 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, jadi seimbangkan segala sesuatu. Jangan keliru menitik beratkan apa yang ada dalam kehidupan kita. Karena kita hidup bukan hanya sampai di dunia saja, tapi kita hidup sampai selama-lamanya. Dan ketika kita selesai dari dunia, pastikan kita tidak menuju kepada kematian yang kekal, tetapi kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Minta hikmat Tuhan, minta Roh Kudus menuntun kita untuk memberikan kemampuan menyeimbangkan segala sesuatu agar roh, jiwa, tubuh kita sehat sempurna di hadapan Tuhan. Kita berdoa jemaat Tuhan. Kami bersyukur di hadapan Engkau untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau Tuhan yang begitu setia menuntun kami, mengajarkan kami agar kami mampu menjaga kehidupan kami dengan baik.
ada roh, ada jiwa, ada tubuh dalam hidup kami. Dan Engkau mengajarkan kepada kami untuk tidak mengabaikan di antara dari ketiga hal itu. Tetapi sama-sama memperhatikan dengan kesungguhan, dengan fokus, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga roh, jiwa, tubuh kami sehat adanya. Tuhan, jangan sampai kami menitik beratkan kepada fisik, karena seperti yang tadi kami bahas, fisik jauh lebih mudah dan jauh lebih terlihat. Tetapi kami juga harus fokus kepada rohani kami, karena keberadaan rohani yang sehat mampu menyehatkan dan mempengaruhi keberadaan fisik kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah hikmat, marifat, akal budi turun atas setiap kami untuk bisa melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, sekalipun kami berada dalam tekanan, dalam himpitan, tetapi kami percaya ada Tuhan yang bertahta dalam hidup kami akan tetap kuat, kami akan tetap semangat untuk menjalani hari kami dengan anugerah dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Saya percaya kita semua telah menerima berkat terbaik, yaitu firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, Pastor Marta Yudano. Doa kami, kehidupan, keluarga, rumah tangga, serta pelayanan selalu dalam kasih, perlindungan, dan berkat Tuhan. Untuk semua volunteers FLC, thank you, terus setia, terus buat keputusan yang terbaik, hidup dan tinggal dalam komitmen yang benar. Jerih payah kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Untuk semua yang melayani di Kids Ministry, sama-sama bergandengan tangan, kita asah kehidupan, kita percaya jerih payah kita merawat, menjadi berkat, melayani generasi muda, anak-anak yang Tuhan titipkan di kehidupan kita di gereja FLC. Luar biasa, kita berdoa mereka menjadi generasi yang luar biasa, generasi kuat, generasi tangguh, generasi yang mengasihi Tuhan, dan terlebih Tuhan percayakan mereka kehidupan yang berprestasi. Untuk semua Forward Living Church menyaksikan online Sunday Service di minggu terakhir ini, terima kasih untuk setiap kesetiaan. Jangan pernah malu bagikan berkat kepada teman-teman dan keluarga tentang online Sunday Service FLC, supaya banyak orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bagi Anda semua yang sangat-sangat setia, setiap minggu berbagi, bermurah hati untuk memberi, lakukan dengan setia lebih lagi. Terus kompak, jangan pernah malu, jangan pernah takut. Uji keberanian kita di dalam Tuhan, karena kita harus dan selalu belajar hidup berjalan di dalam iman. Jadi jangan pernah takut memberi. Anda tidak akan pernah miskin jika Anda memberi. Justru waktu kita memberi, waktu kita melepaskan dengan kesadaran, dengan pengertian yang benar, kita akhirnya tahu kita bukan untuk hidup melindungi diri, tapi waktu kita berjalan dalam kebenaran, kita izinkan kehidupan kita benar-benar menjadi saluran, menjadi jembatan di mana berkat Tuhan tidak berhenti mengalir. Dan lewat hidup kita, banyak orang lain dan sesama kita juga mengalami berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu, mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat sama-sama. Yuk kita semua katakan, amin. Have a blessed Sunday. Please stay safe and healthy. God bless you.